Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pemirsa Al-Makna dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan sehingga masih bisa melanjutkan aktivitas kita. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau telah menunjukkan kepada kita ajaran yang benar. Kita teruskan materi kita seputar akidah, ya. Kita sudah masuk di bab yang keempat, al-babur rabi'u, al-imanu bir-rusul, yaitu iman kepada Rasul. Maksudnya adalah beriman kepada para nabi dan Rasul. Rasul secara bahasa itu dari kata Rasulin, maka itu adalah jam'u Rasulin. Sedangkan secara syariat adalah seseorang yang diwahyukan oleh Allah, ya, diberikan wahyu oleh Allah dan diutus oleh Allah dengan syariat yang baru kepada kaum yang menyelisihi perintah Allah, agar Rasul itu menyampaikan risalah Allah kepada kaum yang menyelisihi itu. Ini definisi Rasul. Sedangkan definisi Nabi adalah secara syariat adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah, ya, untuk memperbarui syariat dari Nabi yang sebelumnya, dan Allah utus kepada kaum yang tidak menyelisihinya. Beda dengan Rasul tadi, ada kaum yang menyelisihinya. Maka beriman kepada Rasul ini adalah merupakan salah satu rukun dari rukun iman dan salah satu pokok dari pokok keimanan. Di dalam bab ini itu terdapat 9 ketentuan. Wa fihi tis'atu dhawabita. Di dalam bab ini ada 9 ketentuan. Ad-dhabitul awwal, ketentuan yang pertama adalah al-imanu bir-rusuli alladzi arsalahumullahu man na'lamuhu minhu tafsilan wa man la na'lamuhu ijmalan. Jadi beriman kepada para rasul dan para nabi yang telah Allah utus, ya, yang Allah telah utus mereka, baik yang kita ketahui namanya kita imani dengan secara terperinci, dan yang tidak kita ketahui namanya kita imani secara global. Maka para rasul dan nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wal madkuruna fil minal anbiya'i war rusuli fil Qur'ani khamsatun wa ishruna. Ya, para nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah 25. Ini wajib kita imani secara terperinci. Adapun yang tidak kita ketahui maka kita imani secara global. Al-imanu bil ijmali bir rusuli, ya. Jadi mengimani para rasul yang tidak kita ketahui namanya diimani secara global. Itu adalah ketentuan yang pertama. Adapun ketentuan yang kedua adalah ad-dhabitus tsani al-imanu bi anna jami'ar rusuli bu'isu bi tauhidillahi wa in ikhtalafat syara'i'uhum. Jadi mengimani para nabi dan rasul bahwasanya seluruh rasul itu diutus untuk mendakwakan tauhid. Seluruh rasul diutus untuk mendakwakan tauhid, walaupun wa iniktalafat syara'i'uhum, walaupun syariat mereka berbeda-beda. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wastanibut taghut. Telah kami utus
ya, telah kami utus setiap umat itu seorang rasul, agar rasul itu menyampaikan pada kaumnya, ubudullaha, sembahlah Allah saja, wastanibut taghut, dan jauhilah taghut. Inilah bahwasanya semua rasul itu diutus untuk mendakwakan tauhid, untuk mengajak umatnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-dhabitu ats-tsalis, ketentuan yang ketiga. Al-imanu bi anna ar-rusula basyarun makhlukuna akramahumullahu birrisalati wa annahum laisa lahum min khasaisir rububiyyati awil uluhiyati syai'un. Mengimani bahwasanya semua rasul itu, ya, bahwasanya rasul itu adalah manusia, makhluk Allah yang Allah anugerahkan, Allah karuniai kepada mereka, yaitu ar-risalah. Wa annahum laisa lahum min khasaisi rububiyah, dan rasul itu sama sekali tidak memiliki sifat rububiyah, dan rasul itu sama sekali tidak berhak untuk diibadahi. Jadi tidak mempunyai kekhususan rububiyah dan tidak mempunyai kekhususan uluhiyah, ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 11, qalat lahum rusuluhum innahnu illa basarum mislukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Mereka, para rasul itu berkata, sesungguhnya kami ini, ya, illa basar mislukum, ya, sesungguhnya kami ini adalah manusia, kecuali manusia seperti kalian. Walakinnallaha yamunu ala man yasha, akan tetapi Allah mengkaruniai kepada siapa dari hamba-hambanya sesuai dengan kehendak Allah. Siapa dari hamba-hambanya sesuai dari kehendak Allah. Kemudian Al-dhabitu ar-rabi, ya. Al-dhabitu ar-rabi, ketentuan yang keempat. Al-imanu bitafadulir rusuli, mengimani tentang keutamaan rasul. Wa anna afdalahum ulul asmi wa sayyidahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani bahwasanya para rasul itu memiliki keutamaan-keutamaan. Jadi para rasul itu derajatnya tidak sama. Ada yang paling utama dan ada yang levelnya di bawahnya. Wa anna afdalahum ulul asmi, ya. Jadi yang paling afdal di kalangan rasul itu adalah ulul asmi. Yang disebut ulul asmi, yaitu orang-orang yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang lebih. Itu ada 5 rasul, ya. Yang pertama adalah Nuh, yang kedua adalah Ibrahim, yang ketiga adalah Musa, yang keempat adalah Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan di sini wasayyidahum Muhammad. Di antara ulul asmi yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah paling mulia di antara yang keempat itu. Ai afdalal anbiya'i wa rusul huwa Nabi Muhammad SAW. Telah diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah pemimpin anak Adam ketika hari kiamat. Maka ini dalil bahwasanya Nabi dan Rasul yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi dan rasul itu diberikan mukjizat oleh Allah. Al-dhabitu al-khamis, di ketentuan yang kelima ini berkaitan dengan mukjizat para nabi dan rasul. Jadi mukjizatul anbiya'i
ashharuha samaniyatun. Mukjizat para nabi dan rasul itu yang paling terkenal itu adalah ada 8. Dan mukjizat sebagaimana yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya, mukjizat itu adalah secara bahasa diambil dari kata ma'khudatun minal ajzi. Wa adamul qudrah. Jadi mukjizat itu diambil dari kata ajzi. Artinya adalah adamul qudrah, tidak ada kemampuan, lemah, tidak ada kemampuan. Ini makna secara bahasa. Adapun mukjizat secara istilah adalah amrun khariqun lil adati. Sesuatu atau perkara di luar kebiasaan. Yajrihillahu ala aidil anbiya lidalalati ala sidqihim ma'a salamatil mu'aridati. Yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul lidalalati ala sidqihim, untuk menunjukkan tentang kebenarannya nabi dan rasul itu. Ma'a salamatil mu'aridati, ya, dan ya selamatnya dari sesuatu yang bertentangan. Jadi selamatnya dari sesuatu yang bertentangan. Jadi tujuan mukjizat adalah meyakinkan bahwasanya apa yang didakwakan oleh nabi dan rasul itu memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna mukjizat dari segi bahasa dan secara istilah. Yang pertama adalah as-safinatu linuhin alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah kapal untuk Nabi Nuh SAW. Jadi kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, ya. Sebagaimana yang masyhur yang kita sudah dengar, ya. Kita sudah ketahui bahwasanya Nabi Nuh diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bisa membuat kapal yang besar sehingga bisa menampung banyak orang. Maka ketika terjadi banjir semuanya terselamatkan, kecuali bahkan anaknya sendiri tidak terselamatkan karena enggak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh bapaknya. Kemudian yang kedua adalah an-naqatu lisalihin alaihi salam, yaitu onta, ya, onta untuk Nabi Saleh alaihi salam. Ini juga termasuk mukjizat untuk Nabi Saleh yang terkenal, ya. Kemudian yang ketiga, ilanatul hadidi wa tasbihul jibali wa tayri ma'a Daud alaihissalam, yaitu ya besi itu bisa lunaknya besi, ya. Jadi dengan izin Allah besi itu bisa lunak, wa tasbihul jibal, dan gunung itu bertasbih, dan juga burung itu bersama Daud alaihissalam. Kemudian yang keempat adalah taskhirur rihi wa tayri wal jinni li Sulaiman alaihissalam, yaitu Allah menjinakkan angin. Dengan dijinakkan maka Nabi Sulaiman bisa memerintahkannya. Dan begitu juga burung. Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah, bisa mengerti dan bahkan bisa berbicara dengan burung. Dan begitu juga jin, ya, Allah telah menjinakkan jin, membuat jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga Nabi Sulaiman bisa memerintahkan jin-jin itu. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, adamul ihtiraki bin nari li Ibrahim alaihissalam. Jadi ini juga mukjizat yang sangat terkenal, bagaimana ketika Ibrahim, ya, menghancurkan patung-patung, kemudian disisakan yang paling besar. Kemudian Ibrahim disiksa dengan dibakar, ya, tetapi dengan kehendak Allah, ya,
Allah berikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun dibakar tidak merasakan. Jadi api itu tidak bisa membakar tubuh Ibrahim karena izin dari Allah. Karena Allah melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian al-asa yang keenam, al-asa wal yadu li Musa alaihissalam. Jadi Allah wahyukan, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu berupa tongkat. Yang masyhur kita dengar bahwasanya tongkatnya itu bisa digunakan untuk membelah lautan. Begitu juga dengan tangannya, ya, ketika berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun. Maka Allah karuniakan kepada Nabi Musa yaitu suatu mukjizat, tujuannya supaya meyakinkan bahwasanya apa yang dibawa oleh Musa itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, hingga tukang sihirnya Fir'aun itu beriman kepada apa yang disembah oleh Musa dan Harun. Dan ini menunjukkan bahwasanya hidayah didapatkan oleh tukang sihirnya Fir'aun, tapi tidak berlaku pada Fir'aun karena kesombongannya. Kemudian yang ke-7, ibra'ul akmahi wal abrasi wa ihya'ul mauta bi'idnillahi li Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan orang yang buta. Dan Allah juga memberikan kepada Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit sopak. Sopak itu penyakit kulit, ya. Jadi sopak itu penyakit kulit. Dan begitu juga dengan izin Allah, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi dengan syarat apa? Bi'idnillahi ta'ala, dengan izin Allah. Itu bukan karena sebab Nabi Isa sendiri, bukan kehebatan Nabi Isa sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang yang menisbatkan bahwasanya Nabi Isa ini adalah Tuhan. Padahal Nabi Isa adalah seorang nabi, seorang rasul. Maka itu semuanya yang bisa dilakukan oleh Nabi Isa itu semuanya adalah atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu mukjizat yang terakhir, maksudnya yang terkenal. Di 8 ini mukjizat para nabi dan rasul yang terkenal, ya. Yang ke-8 adalah Al-Qur'anul Karim wal Isra'u wal Mi'raju wa insyiqaqul qamari wa ghairuha li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Dan yang ke-8 adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Salah satunya adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan ini akan berlaku sampai hari kiamat. Begitu juga Allah berikan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah Isra wal Mi'raj. Isra adalah diperjalankan, jadi diperjalankan malam, ya, dari Masjidil Haram menuju ke Baitul Maqdis yang berada di Palestina, di Al-Aqsa, ya. Ini adalah merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga Mi'raj, jadi setelah Isra diperjalankan malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian, ya, diangkat, ya. Mi'raj juga artinya as-sulam, jadi sesuatu yang digunakan untuk naik bersama Jibril alaihissalam. Kemudian juga diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah insyiqaqul qamar, ya. Jadi bisa membelah rembulan, terbelahnya rembulan. Inilah
sebagian dari mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Ini mukjizat yang terkenal. Mungkin sampai di sini insyaallah kita lanjutkan ya. Masih ada 4 ketentuan lagi kita akan bacakan di pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.